berbasis Water Sensitive Urban Design atau WSUD. Yang pertama, perancangan ini dilatar belakangi oleh kawasan kota lama yang memiliki potensi besar sebagai pusat aktivitas sosial dan ekonomi kota, namun kepadatan bangunan, minimnya ruang hijau dan kualitas pedestrian yang rendah serta kurangnya ruang publik menyebabkan kualitas kawasan semakin menurun. Melalui pendekatan Water Sensitive Urban Design atau WSUD, perancangan dilakukan untuk menghadirkan kawasan yang lebih hijau, walkable, adaptif serta mampu menghidupkan kembali aktivitas masyarakat dan identitas kawasan kota lama. Perancangan ini juga mengangkat beberapa isu yaitu seperti kepadatan bangunan dan minimnya ruang hijau, konektivitas pedestrian yang kurang efektif, ruang publik yang belum optimal, sistem drainase dan resapan air yang kurang baik, banyak ruang mati kawasan, dan juga identitas kawasan yang mulai menurun. Baik, selanjutnya ini merupakan visi misi dari perancangan kami. Yang pertama yaitu visi adalah revitalisasi kota tua yang adaptif dan cerdas. Dan untuk misi, yang pertama ada adaptif, yaitu melestarikan karakter kota tua melalui perlindungan fasad dan struktur bangunan existing, merevitalisasi kawasan untuk meningkatkan kualitas ruang dan aktivitas perkotaan, menciptakan ruang publik yang nyaman, aktif dan adaptif terhadap kondisi lingkungan. Selanjutnya yaitu cerdas, mengintegrasikan teknologi urban inovatif sebagai sistem pendukung lingkungan kawasan, mengembangkan infrastruktur kota yang modern dan tertata, mendorong keberlanjutan kawasan melalui efisiensi sumber daya dan pendekatan yang ramah lingkungan. Strategi penataan dari perancangan ini yang digunakan yaitu urban renewal dengan pendekatan revitalisasi, yaitu mempertahankan bangunan existing yang memiliki nilai historis serta meningkatkan kualitas kawasan melalui perbaikan fisik, penataan infrastruktur, dan integrasi teknologi. Selanjutnya, penerapan perancangan ini meliputi perbaikan dan penataan fasad bangunan existing, penataan utilitas kota secara terintegrasi, penerapan sistem pengelolaan limpasan berbasis teknologi, peningkatan kualitas ruang publik dan jalur pedestrian, dan penguatan ketahanan kawasan melalui desain yang responsif. Baik, selanjutnya pada konsep perancangan kali ini kami memberi judul perancangan kami yaitu ATERA atau Adaptive Heritage, di mana kami menerapkan tema keberlanjutan dengan tema Water Sensitive Urban Design. Tema ini diterapkan sebagai dasar utama dalam perancangan kawasan melalui integrasi ruang hijau, sistem resapan air, dan peningkatan kualitas pedestrian kawasan. Kemudian di sini kami melakukan diagram zoning dari kawasan tersebut, di mana pada diagram zonasi sendiri, zonasi kawasan dirancang dengan mengintegrasikan fungsi komersial, ruang publik, dan hunian pendukung secara terhubung melalui jalur pedestrian dan sistem one street. Kemudian penataan ini bertujuan untuk menciptakan kawasan yang lebih aktif, walkable, serta mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Kemudian ini penjelasan lebih detail, di mana bisa dilihat kami membagi dia menjadi beberapa zona seperti zona publik, kemudian zona komersial, zona hunian pendukung, dan di sini ditandai dengan jalur pejalan kaki, linear green, kemudian ada jalan satu arah dan area resapan. Kemudian dari penzoningan tadi kami menghasilkan block plan. Bisa dilihat di sini ada beberapa keterangan seperti jalan utama, parkiran, bangunan konservasi, jalan pedestrian blok, kemudian yang warna merah ada bangunan existing modern, kemudian untuk penanda warna kuning yaitu bangunan pasar jajan, kemudian ada ruang publik, kemudian ruang mati yang kami jadikan sebagai pocket park, kemudian beberapa bagian rumah yang ditandai dengan lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Baik, kemudian gubahan massa mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, masuk kepada gubahan massa kawasan. Pada gubahan massa kawasan ini dirancang dengan mempertahankan pola dan karakter bangunan
Melalui pendekatan roof garden dan vertical garden, vegetasi dihadirkan kembali pada bangunan untuk menciptakan cityscape yang lebih teduh, adaptif, dan berkelanjutan. Lalu masuk pada stroke block link atau urban walkway. Strategi ini diterapkan dengan membuka beberapa bagian bangunan dengan pertokoan menjadi jalur tembus pedestrian semi terbuka. Jalur ini berfungsi memecah blok kawasan yang terlalu panjang sehingga konektivitas pejalan kaki lebih dekat, aktif, dan terintegrasi. Selanjutnya masuk pada ruang publik adaptif. Ruang publik ini dirancang melalui pembukaan area terbuka baru, dan penataan ulang pasar jajan yang menjadi ruang yang lebih nyaman, teduh, dan inklusif. Lalu masuk kepada redesign bangunan modern. Beberapa bangunan modern ini direvitalisasi dengan pendekatan fasad dan masa yang lebih kontekstual terhadap karakter heritage kawasan. Strategi ini dilakukan untuk memperkuat identitas visual kota serta menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara bangunan baru dan bangunan bersejarah. Lalu ada juga pocket park atau bioswale. Ruang-ruang mati ini di dalam kawasan ini diaktifkan kembali menjadi pocket park atau area hijau resapan melalui pendekatan bioswale. Strategi ini berfungsi menghadirkan ruang hijau tambahan yang meningkatkan kualitas lingkungan serta membantu pengelolaan air hujan secara alami di kawasan. Lalu ada juga sirkulasi kendaraan one street. Sistem sirkulasi kendaraan ini dirancang dengan konsep one street untuk menciptakan alur kendaraan yang lebih teratur dan efisien. Parkir ditempatkan pada satu sisi jalan guna mengurangi kepadatan serta memberikan ruang pedestrian yang lebih nyaman dan aman dalam kawasan pertemuan. Selanjutnya Baik, masuk pada peta rencana sirkulasi kawasan. Jadi pada kawasan kami menggunakan sistem jalur satu arah dari arah utara ke arah selatan dengan fungsi sebagai bagaimana jalan pada sisi kiri akan dimanfaatkan sebagai tempat sirkulasi parkiran. Lalu adanya penambahan jalan-jalan lokal untuk mempermudah para pedestrian untuk masuk ke dalam kawasan. Lalu adanya tempat drop off juga pada depan paket jajan. Kedua, ada peta rencana ruang terbuka kawasan. Kami menggunakan beberapa vegetasi, yaitu pertama ada ketapang kencana sebagai peneduh untuk tempat parkir, ada bambu air pada beberapa lokasi kawasan. Lalu ada gelodokan tiang untuk vegetasi pengarah. Dan terakhir ada kiara payung, tabebuya, pucuk merah, dan paling kuning untuk vegetasi estetika pada ruang terbuka. Berikut merupakan pembagian sektor. Ada zona komersial, zona ruang publik, zona komersial A, zona komersial mixed use dengan A, dan zona mixed use dengan B. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait site plan dari zona saya sendiri, yaitu detail spot ruang publik, di mana ruang publik ini dirancang sebagai jantung kawasan. Karena bisa dilihat ruang publik ini menerapkan beberapa elemen yang tidak dimiliki oleh zona lain. Seperti contohnya ada rain harvesting canopy, di mana dia dapat menampung air hujan yang dapat dialirkan ke beberapa area. Misalnya salah satunya dapat dialirkan ke wastafel publik yang berfungsi untuk bisa langsung digunakan oleh orang atau hewan. Contohnya di sini bisa dilihat dari detailnya. Jadi detailnya seperti ini kira. Kemudian masuk ke gambar potongan dari ruang publik tersebut.
Dari potongan ini bisa dilihat terdapat pasar jajan, kemudian rain harvesting kanopi, dalam taman, dan beberapa vegetasi lainnya. Kemudian masuk pada zona komersial, di mana lokasi segmen ini pemanfaatannya sebagai tempat penjualan. Lalu berikut merupakan potongan-potongan dari zona saya. Ada potongan AA, dapat dilihat ada beberapa bangunan existing, vegetasi yang ada, dan juga memperlihatkan pedestrian hingga biofuel dan lain sebagainya. Lalu potongan B juga memperlihatkan biofuel, pedestrian hingga tanaman roof garden. Berikut merupakan zona komersial B yang dimana hampir sama, yaitu potongan AA dan potongan BB-nya memperlihatkan vegetasi, bagaimana biofuel diterapkan pada kawasan jalan utama hingga adanya roof garden pada beberapa bangunan. Baik, selanjutnya masuk pada saya plan detail spot missions dengan A. Di sini ada terbagi beberapa bagian. Kalau bagian sini terdapat ini adalah bangunan baru. Kalau yang warna putih ini dia ditandai sebagai bangunan lama. Lalu di tengah-tengah sini itu yang disebut ruang mati. Jadi kami manfaatkan untuk diadakan vegetasi. Lalu di bagian sini itu ada trotoar dilengkapi dengan pohon pengarah, yaitu gelodokan tiang. Lalu masuk pada potongan, di sini terlihat ada zona mati yang terpotong dan terlihat vegetasi dalamnya. Lalu ada juga terlihat roof garden di potongan A. Baik, selanjutnya yaitu side plan untuk side plan detail spot untuk mixed use lingkungan bagian B. Pada segmen ini bangunan-bangunan ini memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai hunian dan juga toko. Dan untuk pada segmen ini juga terdapat beberapa vegetasi, yaitu seperti ketapang bencana, bambu air, gelodokan tiang, ciara payung, pucuk merah, palang kuning, dan juga beberapa hardscape seperti lampu jalan dan juga bola. Selanjutnya yaitu untuk potongan pada segmen ini. Untuk potongan AA memperlihatkan bangunan existing dan juga pedestrian, aspal, bioswell, jalur kabel bawah tanah, bambu air, dan juga beberapa vegetasi yang ada pada segmen ini. Dan untuk potongan BB juga memperlihatkan bangunan existing, beberapa vegetasi, dan juga pedestrian, aspal, bioswell, dan jalur kabel bawah tanah. Baik, jadi dari beberapa perancangan tiap segmen kami gabungkan menjadi satu site plan kawasan yang bisa dilihat di sini. Terdapat yang lebih terukur. Kemudian selanjutnya di sini ada potongan kawasan AA, bisa dilihat keterangannya seperti detail dari beberapa segmen tadi. Kemudian begitupun pada potongan BB kurang lebih sama dengan yang tadi. Kemudian masuk ke detail elemen hardscape. Ada detail elemen hardscape. Yang pertama ada detail
detail kursi taman, detail lampu jalan, lampu taman, detail signage penunjuk arah, dan detail fascia sign. Ada juga beberapa elemen softscape yang kami gunakan di kawasan ini. Pertama ada ketapang kencana, bambu air, tabebuya, gelodok tiang, kiara payung, palang kuning, pucuk merah, tanaman merambat di vertical garden, vegetasi di rooftop, serta rumput garden. Baik, masuk pada rencana utilitas kami di mana untuk jalur air dari penggunaan pengumpulan air dari water harvesting itu dimanfaatkan untuk pada bangunan-bangunan dengan penggunaan seperti mungkin menyiram tanaman pada kawasan tersebut hingga lain sebagainya. Untuk air-air kotor sendiri itu dari setiap kawasan dikumpulkan untuk pada jalur air kotor yang ada di bawah jalan utama. Selanjutnya ada rencana utilitas listrik. Ini jalur kawasannya disalurkan pada setiap bawah pedestrian. Berikut merupakan hasil dari rendering final. Di sini ada rendering zona ruang publik atau pasar jajan, ada rendering zona komersial B. Lalu ada secara perspektif mata burung kawasan utara, zona ruang publik plazanya, ada ruang publik dari mixed use dengan A, perspektif mata burung kawasan selatan, ada juga rendering dari entrance yaitu dari zona komersial B, ada rendering jalur keluar yang ada pada zona komersial A, hingga rendering through block link zona mixed use dengan B. Berikut merupakan hasil dari video render
pasar jajan Pak. Karena kenapa? Karena itu sendiri lokasinya sendiri di Kota Tua. Dan biasanya beberapa pasar di Kota Tua kota lainnya menjual beberapa barang vintage Pak, karena orang-orang tertarik dengan barang-barang seperti itu Pak. Itu dari saya Pak. Kalau dari saya mungkin makanan. Kenapa makanan? Karena seperti yang dari penjelasan kami tadi, kawasan ini sudah kami rancang sedemikian rupa, mulai dari utilitasnya dan lain-lain, sehingga untuk kebersihan dari lingkungan kawasan ini sangat terjaga, dan itu sangat cocok untuk bisnis makanan. Kalau saya kurang lebih hampir mirip dengan ini, karena kawasan tersebut emang dipergunakan sebagai tempat komersial, apalagi tempat RTK-nya itu kan pasar jajan rakyat, jadi lebih cocok untuk bisnis makanan untuk menyesuaikan lokasi tersebut. Kalau saya sendiri mungkin ada dua, mungkin ada beberapa blok kawasan yang sama seperti idenya Rizky. Di pertemuan itu saya tidak ingin menghilangkan identitas mereka yang menjual barang-barang mungkin barang-barang zaman dulu yang masih dijual di situ. Lalu di pasar jajan sendiri sebenarnya masih bisa diaktifkan UMKM-nya seperti kuliner. Jadi menurut saya dua hal tersebut bisa digabungkan di kawasan tersebut.